Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firdasari dari Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 2D. Di sini saya akan mereview tentang materi gambar teknik yang telah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu dosen. Yang pertama, gambar itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada gambar artistik dan gambar teknik. Gambar artistik merupakan sarana untuk menuangkan ide, gagasan, dan perasaan para seniman dalam sebuah gambar. Lalu yang kedua ada gambar teknik. Gambar teknik ini diperuntukkan untuk merepresentasikan desain yang akan dibangun atau dirancang. Dalam gambar teknik terdapat 4 prinsip, yaitu ada kejelasan, ketepatan, kerapihan, dan juga kecepatan. Lalu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar teknik, yang pertama ada kertas gambar. Kertas gambar ini biasa disebut dengan kertas kalkir. Kertas kalkir terbagi menjadi dua sisi, yaitu ada sisi yang halus dan sisi yang kasar. Sisi halus ini diperuntukkan untuk kita menggunakan pulpen gambar atau rapido. Yang sisi kasar itu diperuntukkan untuk menggunakan pensil gambar. Kertas gambar yang biasa digunakan ini adalah tipe A, mulai dari A0, A1, A2, dan A3 dan A4. Lalu yang kedua itu ada pensil gambar. Untuk pensil gambar tersendiri ini ada beberapa tipe berdasarkan tingkat ketebalan dari si isi pensilnya, yaitu ada H, HB, B, dan F. Lalu selanjutnya yaitu ada penggaris. Karena untuk menggambar mesin ini satuan yang digunakan adalah milimeter, sehingga penggaris yang dibutuhkan itu ada penggaris biasa berukuran milimeter, lalu ada penggaris T, ada penggaris siku-siku sama sisi, dan ada penggaris siku-siku 60 derajat. Lalu selanjutnya itu ada mal atau sablon. Mal yang dibutuhkan ini juga terdapat dua, yaitu mal angka dan huruf. Lalu yang kedua adalah mal khusus yang berbentuk lingkaran, lengkung, dan sebagainya. Mal huruf dan mal angka ini digunakan untuk kita menuliskan pada kepala gambar supaya angka dan huruf yang kita gambar ini tidak menimbulkan kekeliruan, seperti misalnya pada huruf D dan 0 yang hampir terlihat sama dan B dengan angka 8. Lalu selanjutnya ada meja gambar. Meja gambar ini diharuskan permukaannya yang halus. Selanjutnya ada jangka. Jangka terbagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe besar. Diameternya ini berukuran 100 sampai 200 mm. Lalu jangka sedang atau menengah itu diameternya berukuran 50 sampai 100 mm. Lalu yang ketiga itu jangka kecil yang diameternya berukuran 5 sampai 20 mm. Lalu selanjutnya ada bentuk dan garis-garis. Ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada garis tebal kontinu yang berukuran 0,5 atau 0,6. Lalu yang kedua ada garis tipis kontinu yaitu berukuran 0,2 mm. Lalu ada garis gores, garis gores berukuran 0,4 sampai 0,5 mm. Lalu yang terakhir itu ada garis gores titik tipis itu berukuran 0,2 mm. Dalam menggambar teknik, selain kita menggunakan gambar manual, kita juga bisa menggunakan software. Software yang kita gunakan di sini adalah SolidWorks. Dengan menggunakan software, kita ini mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, pengerjaannya lebih cepat. Yang kedua, kita bisa mengedit tanpa harus mengulang dari awal. Lalu yang ketiga ini hasil gambarnya itu lebih jelas, lebih teliti, dan lebih presisi. Lalu ketika kita menggunakan software, kita juga tidak diharuskan memiliki bakat atau basic menggambar. Jadi walaupun kita tidak bisa menggambar, kita tetap bisa menggambar melalui software tersebut. Lalu selanjutnya ada konstruksi geometris. Konstruksi geometris itu terdiri dari titik, sudut, bulat, dan garis tegak lurus. Konstruksi geometris ini berfungsi untuk memperjelas gambar kita, sehingga gambar kita tuh lebih presisi dibandingkan kita menggambar dengan perkiraan saja. Dalam gambar teknik juga kita ada beberapa syarat atau ketentuan untuk menuliskan ukuran.
Ketika kita menuliskan ukuran, itu ada beberapa syarat. Yang pertama harus jelas dan mudah terbaca sehingga tidak menimbulkan kekeliruan. Lalu yang kedua itu garis ukuran diharuskan ada pada proyeksi depan. Lalu yang ketiga, garis ukuran ini harus memiliki jarak kurang lebih 2 mm daripada garis nyata pada gambar tersebut. Lalu selanjutnya itu ada proyeksi. Proyeksi ini terbagi menjadi dua, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Proyeksi yang sering digunakan di Indonesia ini merupakan proyeksi Amerika. Proyeksinya juga dibagi menjadi dua, yaitu ada proyeksi tunggal. Proyeksi tunggal terdiri atas aksonometri atau isometri, lalu proyeksi depan dan proyeksi perspektif. Lalu yang kedua ada proyeksi majemuk atau proyeksi ortogonal. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.